warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan sesi coaching. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Elis Alfiah Wardani dari SMA Negeri 3 Lumajang. Dan saya, Fenty Eka Nurulia dari SMA Negeri 2 Lumajang sebagai coach. Saya, Heti Kusuma Rahayu dari SMP Negeri 3 Lumajang sebagai coach. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Fenty? Alhamdulillah, Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Ya, bagaimana, sudah siap kali ini? Ya, baik. Sebelum kita melakukan sesi, ada beberapa hal yang akan saya bahas, Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan diskusi rubrik penilaian percakapan kucing. Nah, nantinya di dalam rubrik penilaian ini bisa dijadikan acuan untuk mengamati Bu Fenty selaku coach dan coachingnya nanti. Apakah nantinya sesuai dengan alur tirta? Kemudian bagaimana nantinya Bu Fenty mengajukan pertanyaan yang relevan terkait dengan permasalahan. Kemudian bagaimana juga respon dari kuci dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bu Fenty. Jangan lupa juga Bu Fenty ya, nanti disesuaikan juga dengan prinsip kuci. Nah, prinsip kuci ini diantaranya adalah kemitraan. Kemudian yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya, kita langsung ke pertanyaan ya Bu Fenty. Ya, ya. Yang pertama ada terkait dengan kompetensi kucing, yang kedua terkait dengan kompetensi spesifik, dan yang ketiga terkait dengan indikator ketercapaian. Saya mulai dari yang pertama ya Bu Fenty. Nah, yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Fenty nanti? Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Yang akan saya kembangkan terkait dengan kompetensi kucing ini, yang pertama yaitu kompetensi kucingnya, terus yang kedua kehadiran penuh, yang ketiga terkait dengan bagaimana saya nanti membuat pertanyaan berbobot gitu ya. Yang ketiga terkait dengan saya selaku kucing melakukan sebagai pendengar aktif atau mendengarkan secara aktif. Itu yang saya rasa, Bu. Iya, baik. Jadi yang ingin dikembangkan nantinya adalah kehadiran penuh ya, dan mendengarkan aktif, dan dari segi pertanyaan berbobot. Baik sekali Bu Fenty. Kemudian bagian kompetensi spesifik mana yang ingin diobservasi secara spesifik dari sekian banyak ini Bu Fenty? Terima kasih Bu. Ini yang secara spesifik saya inginkan, yaitu kaitannya dengan saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang kedua saya sebagai pendengar yang aktif. Ya, baik. Bagus sekali Bu Fenty. Kemudian yang ketiga Bu Fenty, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kalau menurut Bu Fenty, ukuran atau indikator mana yang menunjukkan keberhasilan dari tujuan yang diinginkan nantinya? Oke, menurut saya kalau akan tercapai itu jika kucing itu bisa mengantarkan kuci sehingga dia dapat menemukan sendiri solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Ya, baik sekali Bu Fenty. Jadi nantinya akhirnya adalah si kuci mampu untuk menemukan solusinya sendiri. Baik, persiapannya Bu Fenty sangat baik sekali untuk proses kucing nanti. Semoga berhasil dan juga berjalan lancar ya Bu Fenty. Ya, terima kasih Bu Elis. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Heti? Alhamdulillah baik. Oke, nah alhamdulillah nampaknya semangat ya, sehat ya dibandingkan yang kapan hari? Iya, semangat Bu, alhamdulillah. Lebih fresh ya. Ya. Oke, nah untuk hari ini sesuai kesepakatan kita untuk sharing gitu ya selama 5-10 menit ke depan. Menurut Bu Heti, apa tujuan dari acara kita hari ini, yaitu sharing?
ini Bu, saya ingin menyampaikan istilahnya keluh kesah ya Bu ya, ingin berbagi tentang pembelajaran bahasa Inggris. Kan selama ini anak-anak kurang tertarik. Pasti jawabannya ketika kok tidak mengerjakan tugas. Kenapa? Tidak bisa bahasa Inggris Bu. Jawabannya pasti seperti itu. Begitu Bu Penti. Nah, setiap ada siswa, ada murid berkata tidak bisa, tidak bisa. Nah, ini menurut Bu Heti sendiri, apa yang sudah pernah Ibu Heti lakukan untuk memperbaiki kondisi yang semacam ini? Ini saya membuat beberapa langkah. Jadi saya sudah mulai melakukan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan minat siswa. Kemudian saya juga membuat mungkin metode pembelajaran yang berbasis game. Jadi mungkin yang membuat anak-anak itu lebih tertarik. Begitu Bu Penti. Oke, sudah bagus sebenarnya penanganannya melalui diferensiasi. Nah, sekarang dari diferensiasi itu kan ada beberapa beberapa hal. Nah, ini lebih spesifik menggunakan diferensiasi jenis apa ya Bu Heti? Mungkin anak-anak ini kan kalau lihat dari teksnya dari tes awal itu lebih banyak yang auditori hasilnya. Tapi begitu diimplementasikan ternyata anak-anak itu merasa bosan ketika pembelajaran. Kok gini-gini aja sih, terus pasti jawabannya nggak bisa bahasa Inggris, nggak tertarik saya. Ini kan pasti perlu apa istilahnya ya, sesuatu yang lebih, perhatian yang lebih ke anak-anak ini. Apakah metode pembelajaran saya yang kurang menarik, ataukah mungkin cara penerapannya itu yang salah, seperti itu Bu Bente. Oke, kalau dilihat dari yang sudah dijelaskan Bu Heti tadi, sebenarnya Bu Heti sudah melakukan dengan bagus yang membedakan siswa itu sesuai dengan gaya belajar. Tadi ada yang auditori dengan penanganan khusus, namun mereka tetap aja seperti itu, gitu ya. Nah, terus yang kedua, solusi yang ditawarkan oleh Bu Heti dan sudah dilakukan yaitu menggunakan metode berupa game. Nah, ini apakah dilakukan secara gabungan, dipadukan itu, apakah seperti itu yang sudah dilakukan oleh Bu Heti? Saya melakukannya lebih seperti itu ya, kan sekarang banyak itu ya, seperti Wordwall, Bamboozle, kemudian kita menggunakan, kalau perpaduannya mungkin dari ISL itu kan banyak juga seperti itu. Hanya saja ini masih perlu, masih tetap terngiang-ngiang di benak saya, apa ya, kalau ketika mereka dibilang Z generation itu pasti mereka kan terlahirnya itu juga sudah ada teknologi kan, dan lebih tertarik yang menggunakan seperti itu. Terpikir ke saya Bu, apakah saya ini juga kurang sabar menghadapi anak-anak. Jadi sempat terpikir seperti ini. Jadi mungkin dari diri saya juga pembelajaran KSE-nya itu kurang begitu menguasai, gitu, seperti itu. Nah, dari yang sudah disampaikan Bu Elis kaitannya dengan emosinya Bu Elis. Oke, bagaimana Bu Heti tadi yang sudah diulas, mungkin ada lagi kegalauan-kegalauan yang muncul? Iya Bu, seperti ini Bu Penti. Mungkin apakah saya ini juga kurang sabar begitu menghadapi anak-anak. Jadi penguasaan sosial emosional saya, pemahaman tentang anak-anak itu mungkin, ya bukan mungkin, saya merasakan bahwa saya itu kurang bisa memahami anak-anak. Jadi passion ya, saya kurang sabar begitu menghadapi anak-anak yang selama ini dengan celoteh-celotehnya yang seperti itu. Jadi kadang timbul emosi di dalam diri saya begitu. Ini berarti pernah melakukan teknik KSE seperti stop itu mungkin biar lebih sabar, telaten menemani siswa itu bagaimana? Alhamdulillah saya sudah mulai menerapkan teknik tersebut. Kemudian saya lebih banyak menggunakan mungkin membuat metode agar anak-anak itu lebih aktif, tapi juga menggunakan, saya jadi menggabungkan dengan cara-cara yang kuno Bu. Setiap pembelajaran saya kamu harus hafal sekian kosakata. Mungkin
enggak banyak, mulai dari 2 seperti itu setiap pertemuan atau 3. Jadi harus, memang kan kuncinya belajar di bahasa Inggris itu harus banyak menguasai kosakata. Ketika kurang ya mereka memang tidak tertarik, tidak menguasai bahasa tersebut. Begitu Bu Fenty. Oke, dari yang sudah disampaikan oleh Bu Heti tadi, Bu Heti itu sudah menyampaikan beberapa identifikasi terhadap permasalahan yang muncul dari diri Bu Heti itu sendiri dan apa yang menyebabkan kurang nyaman di kelas. Nah, sekarang untuk ke depan, rencana yang akan dilakukan oleh Bu Heti supaya pembelajaran lebih menyenangkan, lebih menarik, dan murid menjadi lebih enjoy di kelas, bagaimana? Saya ini, ya itu tadi, yang pertama untuk tekniknya yang sederhana saja, anak-anak jadi lebih awal itu lebih banyak menguasai kosakata, harus menghafal 3 kosakata ketika temu. Ayo hari ini kamu ketemu kosakata ini, harus hafal ini 3 kosakata. Kemudian membuat game-game yang lebih interaktif, jadi menggunakan game-game di situ agar anak-anak juga lebih aktif di situ, lebih tertarik. Jadi tidak mengantuk, mungkin juga diselingi dengan ice breaking dan sebagainya. Begitu Bu Betty yang akan saya lakukan. Oke, berarti dari yang akan dilakukan mulai dari teknik bagaimana mengolah emosi, terus pembelajaran itu lebih menyenangkan dengan beberapa variasi game. Nah, itu yang akan dilakukan oleh Bu Heti. Nah, untuk mencapai itu semua, ya dibutuhkan berapa lama kira-kira Bu Heti untuk mempersiapkan itu? Sampai saya berhasil seperti itu Bu, kira-kira penerapannya. Kalau dimulainya kita mungkin mulai besok pembelajaran, tapi kan ini butuh kolaborasi ya. Kita tidak bisa menentukan, oh saya dalam 1 minggu ini atau 2 minggu ini harus bisa menerapkan, tapi kita jalan pelan. Kita evaluasi dari yang sudah kita jalankan apa yang perlu diperbaiki. Mungkin kita menargetkannya sampai akhir semester depan, tapi dimulainya bisa mulai pembelajaran besok. Begitu Bu Fenty. Oke, berarti perkiraan mulai besok dan evaluasinya sekitar 1 bulan. Iya, 1 bulan ke depan. Siapa yang akan dilibatkan dalam proses ini? Kalau saya melibatkan yang utama itu adalah teman-teman guru-guru dalam satu mapel. Jadi teman-teman bahasa Inggris, saya berkolaborasi dulu dengan mereka. Mungkin ada game-game yang interaktif yang bisa saya ATM, saya manfaatkan di kelas saya. Kita sharing di situ. Mungkin ada pembelajaran yang lebih selain game, jadi mungkin tidak menggunakan digital, itu yang membuat anak-anak juga jalan. Jadi membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan begitu. Dan saya juga akan berusaha meningkatkan apa istilahnya, kesabaran saya. Jadi lebih passion gitu ke anak-anak. Itu yang akan saya lakukan. Berarti perkiraan 1 bulan ke depan ya kita akan sharing-sharing kembali untuk mengetahui seberapa efektif yang sudah dilakukan oleh Bu Heti ke depan. Ya, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan hal ini? Saya kira sudah cukup. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, tetap semangat untuk mempersiapkan itu. Kita ketemu 1 bulan lagi ya Bu Heti. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Fenty? Alhamdulillah. Ibu Elis bagaimana? Alhamdulillah baik. Bagaimana setelah sesi coaching? Alhamdulillah merasa lega karena sudah melakukan coaching dan insya Allah coaching sudah menemukan solusinya. Iya baik. Izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal ya Bu Fenty terkait dengan apa yang sudah Bu Fenty lakukan. Yang pertama terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Fenty pada saat proses coaching. Kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Seperti itu Bu Fenty. Oke, saya sudah melakukan
Saya sebagai coach sudah melakukan beberapa pertanyaan berbobot dan mengikuti alur Tirta dengan baik, dan saya juga mengembangkan potensi dalam hal sebagai pendengar aktif. Ya, baik. Kemudian apa Bu Fenty yang menjadi indikator keberhasilan dari sesi coaching kali ini? Indikator yang menunjukkan bahwa melakukan coaching tadi secara efektif itu si kuci ya, dalam hal ini Bu Heti, beliau sudah dapat menyimpulkan dengan baik apa yang harus Ibu Heti sendiri temukan untuk menemukan solusi itu terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, baik sekali Bu Fenty. Jadi dari sesi ini Kuci, Bu Heti bisa menemukan solusinya dan menyimpulkannya. Kemudian izinkan Bu Fenty saya menyampaikan catatan hasil observasi yang sudah saya amati. Dari sesi coaching tadi antara Bu Fenty selaku coach dan Bu Heti selaku Kuci, saya mengamati bahwa Bu Fenty sudah melakukan dengan baik sesi coachingnya. Di sini dilihat dari bagaimana Bu Fenty mampu untuk mendengarkan secara aktif. Nah, ini sudah bagus sekali Bu. Dilihat dari Kuci mampu terbuka menjelaskan apa yang sedang dialaminya. Nah, ini sangat bagus sekali Bu Fenty. Kemudian Bu Fenty juga sudah sesuai dengan prinsip Kuci, kemitraan, kemudian bagaimana berpikir kreatif. Saya juga melihat bagaimana Bu Heti selaku Kuci ini mampu motivasi dirinya untuk selalu menjadi refleksi dan menemukan solusi terbaiknya dari permasalahan yang sedang Bu Heti alami. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu Fenty, kemudian apa ya Bu Fenty yang ingin dikembangkan, kompetensi apalagi yang ingin Bu Fenty kembangkan nantinya? Oke, terkait dengan Tirta itu sendiri, saya ingin mengembangkan sesuai dengan alur yang lebih tepat lagi, dan untuk penentuan rencana aksi sekaligus dalam penentuan solusi ke depannya itu yang akan lebih kami kembangkan. Ya, baik, bagus sekali Bu Fenty. Kemudian saya kira cukup Bu Fenty untuk pasca sesi coaching kali ini. Semoga nantinya Bu Fenty lebih sukses lagi dalam menjalani profesi sebagai seorang guru, dan juga sesi kali ini mendapatkan banyak manfaat. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Bu Fenty. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.